Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di Rirasta TV. Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran alur cerita sinetron Dewi Rindu, yang mana semakin hari semakin menegangkan dan semakin membuat kita penasaran dengan alur ceritanya, karena kita tidak bisa menebak alur ceritanya, dan akan menayangkan tayangan yang luar biasa yang bisa membius kita dan sangat menguras emosi dan air mata, karena perjalanan hidup seorang janda yang tak pernah dinikahi oleh laki-laki dan membesarkan anaknya dengan sendiri, dengan penderitaan yang bertubi-tubi dan hinaan yang bertubi-tubi, tapi akan ada kebahagiaan yang telah menantinya, karena di situ dia akan dinikahi oleh laki-laki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tapi seperti biasa, sebelum kita mengulas kembali episode sebelumnya, marilah kita bantu channel ini terlebih dahulu dengan cara subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron kesayangan kalian dari channel ini. Berbagai konflik dialami di sinetron Dewi Rindu, yang mana laki-laki yang telah menghamili Dewi telah berselingkuh kembali. Dia tak hanya tidak bertanggung jawab kepada Dewi setelah menikahi adik kandung Dewi, yaitu Maya, dia pun selingkuh lagi dengan asistennya, yaitu April. Dan lebih parahnya lagi, ternyata April sudah mempunyai suami, dan disitu pun suami April masuk penjara karena perbuatan April yang telah menabrak istrinya Adrian, yaitu laki-laki brengsek yang tidak mau bertanggung jawab. Dan disitu pun konflik kembali terjadi, di mana Adrian sudah muak dengan April. Dia pun ingin mengakhiri hubungannya dengan April. Dan disitu pun April sengaja menculik Rindu karena dia tahu Adrian sangat menyayangi Rindu. Disitu pun Rindu dijadikan alasan untuk memancing Adrian untuk menemuinya di rumahnya. Dan disitu pun April mengancam Adrian, kalau dia mengakhiri hubungannya, dia akan membakar rumahnya dan membakar seisi rumahnya, termaksud Adrian dan juga Rindu. Dan disitu pun Adrian berusaha untuk mencegah April membakar rumahnya. Dan sedang terjadi pertegangan di antara Adrian dan juga April, datanglah Juan. Juan adalah seorang pengacara dan temannya Nino, yakni itu adalah suami dari April. Di situ pun Juan ingin mengajak April ke kantor polisi, karena di situ Juan mengetahui bahwa April lah yang harusnya mendekam di penjara, bukan Nino, karena perbuatan April yang telah menabrak Maya. Di situ pun Nino begitu cintanya kepada April sehingga dia mengakui bahwa dialah yang menabrak Maya. Tapi Juan tidak bisa begitu saja diam. Dia akan menyeret April dan meminta April untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Lantas saja April tidak mau mengakuinya dan berpura-pura tidak tahu menahu hal itu. Dan disitu pun terlihat Adrian hanya bisa terdiam karena dia sudah muak dengan April. Dan disitu pun sepertinya Adrian pun sangat kecewa. Adrian berpikir bahwa April bukanlah seorang istri orang. Adrian berpikir April adalah seorang gadis, makanya dia mau berselingkuh dengan April. Dan di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewi yang mencari-cari Rindu. Dewi sangat terpukul karena anaknya yang hilang, dan di situ pun Dewi memutuskan untuk menghubungi Rangga, karena Ranggalah satu-satunya lelaki yang bisa dipercayai dan bisa menolong dirinya di atas penderitaan yang dia alami. Di situ pun Rangga lantas saja mendengar Rindu telah hilang, dia langsung saja datang ke tempat di mana Dewi mencari Rindu. Dan kita beralih lagi di adegan yang tadi,
Di situ masih berlanjut dengan Juan menarik April. Di situ Juan pun akan menyeret April ke kantor polisi. Dan di situ pun April masih saja tidak mau mengakui kesalahannya dan dia masih meminta Adrian untuk tidak meninggalkannya. Masih sempat-sempatnya ya sob dia meminta Adrian. Dia tidak memikirkan suaminya yang sudah mendekam di penjara karena melindungi dirinya. Dan setelah di dalam mobil, April pun masih saja ngotot kalau dia bukan yang bersalah. Di situ pun April memutuskan untuk melompat dari mobil. Dan di situ pun April melompat dan terbenturlah kepalanya sehingga membuat dia tak sadarkan diri. Dan Juan pun langsung turun melihat keadaan April yang sudah nengkarak bengkak ya sob. Di situ pun April terlihat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sepertinya April pingsan. Dan Juan pun langsung membawa April ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, ternyata dokter mengatakan hal yang sangat mengejutkan bagi April dan juga Juan. Karena di situ dokter mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan April dan juga kandungannya. Wah, ternyata April sedang hamil. Sebenarnya itu anaknya Nino ya sob, tapi itu tidak akan membuat Nino dan Juan percaya. Dan pikiran Nino dan Juan itu adalah anak Adrian, yang itu akan menjadikan konflik kembali di antara keluarga Adrian dan juga Maya. Dan setelah April mengetahui bahwa dia hamil, dia akan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Adrian. Kita bergeser lagi di adegan selanjutnya. Di sini masih terlihat Rindu yang sangat sedih karena kehilangan anaknya yaitu Rindu. Di situ pun Dewi mengatakan kepada Rangga bahwa dia bukanlah ibu yang baik karena dia tidak bisa mengurus anaknya, dan di situ pun Rangga berusaha untuk menenangkan Dewi. Di situ pun Rangga mengatakan kalau Dewi bukanlah ibu yang baik. Tentu saja Rindu tidak akan tumbuh menjadi anak yang pintar dan yang kuat. Dan sepertinya Dewi benar-benar sangat terpukul dengan kejadian itu. Dan di situ di saat Dewi lagi bermesra-mesraan dengan Rangga dan ditenangkan oleh Rangga, di situ pun Adrian akan menelpon Dewi dan mengatakan bahwa Rindu bersamanya. Itu sangat membuat Dewi senang dan Dewi pun kembali ceria. Dan diprediksikan bahwa Rangga akan melamar Dewi karena Rangga tidak mau Dewi dan Rindu selalu menjadi hinaan orang dan selalu menjadi celaan orang. Dan di situ pun untuk menolong Rindu dan juga Dewi, Rangga memutuskan untuk menikahi Dewi. Oke sahabat, mungkin itu saja untuk bocoran alur cerita sinetron Dewi Rindu. Jika kalian ada pendapat silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini silakan like dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.